Kabar menghilangnya Marshanda di Los Angeles, Amerika Serikat membuat pihak keluarganya gerah. Kabar buruk yang diposting Sheila Selasa bilang sahabat artis peran yang akrab disapa Cha-Cha itu langsung dibantah oleh Alisa Ramadhani, adik Cha-Cha, melalui Instagramnya. Terkait anak, kakak, keluarga kami Marshanda di Amerika Serikat yang beredar di media massa pada Senin 27 Juni 2022. Kami selaku keluarga ingin mengklarifikasi dan menginformasikan bahwa saat ini Marshanda baik-baik saja dan tidak menghilang. Demikian tulis Alisa. Sayangnya penjelasan itu tak cukup untuk meyakinkan netizen agar jangan terpengaruh dengan berita tidak benar yang beredar di media sosial. Terlebih Sheila kemudian memposting kronologi hilangnya Cha-Cha di Los Angeles yang membuat netizen seolah tergiring oleh opini negatif. Demi meluruskan berita simpang siur yang beredar, kemarin siang Alisa dan sang bunda Rianti Sofyan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kondisi terakhir Cha-Cha. Pertama-tama kami dari keluarga Marshanda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan oleh teman-teman wartawan semua di sini. Kami mengerti pasti berita yang kemarin beredar itu membuat banyak orang panik gitu dan khawatir. Dan kami sebagai keluarganya Marshanda ingin mengklarifikasi bahwa berita yang beredar di media massa tanggal 27 Juni kemarin itu yang menyatakan bahwa Marshanda hilang. Kami ingin mengklarifikasi bahwa Marshanda saat ini baik-baik saja dan tidak menghilang. Dan kami pun keluarga masih berkomunikasi dengan Marshanda sampai saat ini. Ya, Rianti dan Alisa membenarkan bahwa Cha-Cha memang pergi ke Amerika, namun untuk menjalani healing treat, bukan untuk liburan dan pindah ke warganegaraan seperti yang diungkap Sheila. Kedatangan penjemputan dan jadwal Cha-Cha di Amerika juga sudah diatur oleh psikiater dan tim dokter yang merawatnya. Rianti dan Alisa tak habis pikir mengapa Sheila dan David Fink suaminya memposting di Instagram bahwa Cha-Cha sempat hilang di bandara dan baru ditemukan 9 jam kemudian dalam keadaan bingung, rambut dan pakaian lusuh, serta tanpa alas kaki pula. Padahal menurut Alisa, ia dan kakaknya bisa berkomunikasi dengan baik. Dan saat ini Alhamdulillah Kak Cha-Cha kondisinya baik-baik aja dan sedang menjalani proses healing treatnya dia di Amerika. Jadi untuk Kak Marshanda sendiri, sebenarnya kan Kak Marshanda itu memang punya banyak teman ya di USA. Gitu, dia di sana banyak teman, terus ada psikiaternya juga di sana dan psikolog, dan kebetulan kami keluarganya tidak tahu secara detail pertemanan Marshanda itu bagaimana dengan semua temannya, maksudnya secara detail tuh dinamika pertemanannya seperti apa. Dan memang selama di USA itu kita tahu gitu bahwa teman-temannya Kak Cha-Cha itu siapa aja gitu, cuman memang selama dia di sana kita berkomunikasinya dengan Kak Cha-Cha-nya saja gitu. Jadi untuk hal itu kami yang tadi Mas tanyakan berita yang muncul pertama kali itu, kami juga tidak bisa memberikan komentar apa-apa terkait hal tersebut dan kita juga tidak bisa memberikan konfirmasi mengenai hal tersebut. Tak cuma hilang di bandara, Sheila juga menyebut baru 3 hari di Amerika, Cha-Cha sudah 3 kali hilang. Sebelum Sheila mengabarkan Cha-Cha hilang selama 2 hari, selebgram yang memiliki ratusan ribu pengikut itu mengatakan bahwa saat hilang untuk kedua kalinya, Cha-Cha akhirnya ditemukan sedang duduk kebingungan di aspal jalanan. Menurut Sheila, Cha-Cha ditemukan di bandara tanpa membawa koper, tak mau diajak ke bandara untuk mengambil barang-barangnya, tapi memilih kabur untuk melihat sunset di pantai. Sejak tanggal 26 Juni, mereka mengaku kembali kehilangan jejak Cha-Cha. Postingan Sheila di Instagram pun bikin gaduh media sosial dan hiburan. Untuk berita yang kemarin muncul itu, sekali lagi kita juga tidak mau memberikan komentar apa-apa karena kita cuma bisa memberitahukan yang kita tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau untuk apakah itu hoax dan lain-lain, sekali lagi kita tidak bisa komentar. Kalau untuk mengkonfirmasi Kak Cha-Cha hilang itu tidak ada, Mas, karena kita tidak di pikiran kita itu Kak Cha-Cha tidak hilang. Tidak kehilangan.
tidak hilang gitu. Jadi memang komunikasinya sewajarnya memberi kabar aja gitu, kayak keluarga kita lagi di sana ya memberi kabar dia lagi apa dan di mana. Jadi tidak ada konfirmasi bahwa dia ngabarin saya tidak hilang gitu. Tidak ada seperti itu. Dicari Day2 @Marsyanda. Demikian postingan Sheila seraya men-tag Presiden Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, YouTuber Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo, serta Ben Kasyafani, mantan suami Caca. Mohon bantuannya Pak Jokowi, kemarin dia sebut-sebut nama Bapak dan Joe Biden, tulis Sheila. Aku sempet kaget juga Caca dikabarin hilang gitu, karena aku sama Caca kan aku bisa bilang kita juga sangat dekat ya berdua gitu. Terus aku coba hubungin Caca, emang nggak bisa dihubungin, tapi begitu aku tanya lagi tentang update-nya, yang aku dengar katanya sekarang ya memang sedang ditangani, kondisinya baik gitu ya. Minta doa aja dari teman-teman semuanya gitu supaya semuanya baik-baik aja. Kalau komunikasi sebelum Caca berangkat ke US, kita masih ngobrol, iya. Cuman begitu Caca di sana, memang aku juga di sini kan lagi syuting. Terus aku pikir oh ya udah Caca juga mungkin lagi senang-senang, lagi sibuk, jadi belum ngobrol lagi sampai sekarang. Iya, aku update di Instastory itu biar beritanya itu nggak simpang siur kemana-mana. Itu kan memang klarifikasi dari pihak keluarganya Caca sendiri gitu. Caca itu selama kita syuting bareng waktu itu, saya melihatnya dia aktris yang punya bakat sangat luar biasa ya. Kemampuan aktingnya sangat baik, kemudian juga kemampuan dia menyanyi juga sangat baik gitu ya, dan secara pribadi sangat baik juga gitu. Dan kerjasama yang ada selama ini, selama kita syuting juga sangat lancar, cukup profesional saya melihatnya, dan nggak pernah ada masalah di tempat syuting gitu ya. Dan secara pribadi sejauh kita berteman gitu dan kita syuting bareng, kesan yang saya tangkap adalah pribadi yang sangat baik dan cukup menyenangkan untuk jadi teman kerja gitu. Yang bikin Alisa dan Rianti kecewa, Sheila yang tak punya kapasitas untuk menceritakan kondisi kejiwaan Caca ikut memperkeruh suasana dengan menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris yang artinya, warga Indonesia hilang di Los Angeles, California, US. Dia dalam keadaan manic episode, keadaan pikiran yang berubah-ubah akibat gangguan sindrom bipolar. Menurut Alisa dan Rianti, mereka bisa berkomunikasi dengan Caca setiap hari dan hanya sekali Caca minta me time atau waktu khusus di mana ia tak mau diganggu. Kemarin bagaimana kita bisa mengetahui berita itu pun juga sama dengan teman-teman di sini, yaitu kita melihat dari sosial media. Tapi kan kalau misalkan orang itu dinyatakan hilang, itu berdasarkan hukum adalah apabila orang itu tidak bisa ditemukan lebih dari 24 jam. Tapi alhamdulillah selama Kak Caca di USA, kita tidak pernah tidak berkomunikasi lebih dari 24 jam gitu. Jadi apabila ya ada waktu-waktu Kak Caca tidak balas, itu adalah bentuk privasi yang Kak Caca butuhkan, karena memang proses healing trip-nya dia di sana itu dia membutuhkan privasi dan juga space dan support gitu dari semua circle terdekatnya Kak Caca gitu. Sebagai keluarga, Alisa dan Rianti merasa lebih tahu dengan kondisi Caca. Satu Indonesia pun sudah tahu Caca terjangkit bipolar, gangguan emosi ekstrim yang diturunkan secara genetik oleh ayahnya. Tapi bukan berarti Sheila bisa mengupload momen Caca saat ia dalam keadaan manic episode. Dalam Instagramnya, Sheila memang terlanjur mengupload video terakhirnya bersama Caca. Dalam video itu, terdengar Caca mengatakan, "You keep talking because you feel like time is dying." Terutama pada yang video terakhir pada saat yang di LA itu aku sempat lihat postingan-postingannya memang nggak seperti biasanya gitu. Jujur aku juga sempat udah ngobrol sama keluarganya gitu, sama dia untuk ngasih tahu concern aku gitu. Mereka juga punya concern yang sama. Nah tapi aku nggak bisa berbicara dari keluarga kan, karena mungkin nanti bisa hubungin keluarganya sendiri gitu. Aku takut mendahulukan gitu. Cuma kalau dari aku memang udah nyampein juga ada concern gitu. Nggak boleh nyesal jadi orang ya. Nggak boleh nyesal. Allah bilang nyesal itu perbuatan terburuk.
Gue mau ulang tahun ke-33 loh. Gue mau ulang tahun ke-33 10 Agustus ya, di LA. Tempat gue ketamin yang katanya Maya Estianti, obat kuda. Gue mau bilang tadi apa, artis itu semuanya adalah orang yang napas. Jadi lo gak usah jadi artis buat jadi artis. Semua udah, dunia tuh udah selamat. Skizofrenia bisa sembuh. Kita doa sistem penjara. Kita berdoa Amerika. Kita berdoa the most powerful country in the world. Yang teranyar, Sheila mengabarkan bahwa setelah 2 hari menghilang, Cha Cha ditemukan di daerah Bronx atau distrik berbahaya, tempat prostitusi dan narkoba yang sering menjadi TKP tindak kriminal di Los Angeles. Kata-kata bahwa Cha Cha hilang dan ditemukan sangat mengganggu bagi pihak keluarga besar. Pasalnya, pihak Duta Besar Indonesia di Amerika sudah meralat berita simpang siur itu. Saat ini, Cha Cha dalam keadaan baik dan di bawah perlindungan orang-orang yang tepat. Keluarga Cha Cha pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Duta Besar dan KBRI di Amerika yang telah menampung dan membantu Cha Cha dalam menjalani pengobatan bipolar. Sementara itu, Sheila menulis kondisi terakhir Cha Cha dalam versi berbeda. Di Instagramnya, Sheila mengabarkan Cha Cha tengah menjalani perawatan di rumah sakit dan tak boleh dijenguk oleh siapapun. Oke, jadi kalau untuk pengobatannya Kak Cha Cha sendiri, sebenarnya kami dari pihak keluarga tidak mengerti sedetail bagaimana Kak Cha Cha-nya sendiri yang menjalani gitu, dan itu adalah bentuk privasi juga antara Kak Cha Cha dan dokter-dokternya. Tapi yang pasti selama Kak Cha Cha menjalani semua proses healingnya dia selalu diawasi oleh psikiater, dokter, dan juga psikolog. Yang aku tahu saat ini Caca emang masih belum bisa dihubungin, tapi kalau untuk nanya kabar langsungnya coba langsung tanya sama keluarganya aja. Doanya buat Caca yang pasti Caca harus tahu kalau kita semua sayang sama Caca, banyak banget yang support Caca, banyak banget yang sayang sama Caca, apapun yang sedang dialamin sekarang, semuanya akan baik-baik aja in time gitu. Jadi tetap semangat, jangan pernah jangan pernah berpikir yang negatif-negatif gitu. Mudah-mudahan bisa cepet pulang lagi ke Jakarta, terus kita ngobrol-ngobrol lagi. Memang saya mengikuti dari media sosial. Sejauh ini memang banyak hal-hal yang di-sharing sama Caca di medsos gitu, dan banyak yang memberikan informasi lah gitu ya kepada followersnya dan sebagainya gitu ya. Nah, terkait memang penyakit dan sebagainya, kalau dari saya pribadi, saya mendoakan yang terbaik gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat Caca dan juga pulih kembali insya Allah, dan mudah-mudahan terus bisa berkarya lah insya Allah, mudah-mudahan. Hampir 7 tahun bercerai, Ben Kasyafani mengaku tak tahu perkembangan terakhir kondisi fisik dan mental Cha Cha. Yang ia tahu dari istrinya dan Sienna, putrinya dengan Cha Cha, mantan istrinya itu konsisten menjalani pengobatan. Ben juga tidak tahu banyak tentang penyakit tumor payudara yang diidap Cha Cha. Yang pasti, saat menjalani pengobatan tumor payudara di Singapura, Cha Cha sempat membuat surat wasiat untuk Sienna dan ayahnya, Irwan Yusuf. Kepada Sienna, Cha Cha mewariskan sebuah lagu tentang dibalik kehancuran akan ada kebangkitan. Sedangkan untuk sang ayah, selama ia hidup, Cha Cha akan menjamin ayahnya sehat dan hidup berkecukupan, serta tidak direndahkan oleh orang lain. Lalu benarkah penyakit tumor payudara Cha Cha sudah naik ke stadium yang lebih parah? Untuk yang itu, memang kondisi Kak Cha Cha perihal tumor itu, ya untuk semua orang aku yakin pasti, maksudnya saya tidak pernah merasakan, cuman pasti untuk semua orang yang memiliki tumor gitu ya, pasti tidak mudah buat mereka, dan orang itu cara adaptasinya berbeda-beda. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh, autoimun.
penyakit yang gak bisa sembuh. Gak ada penyakit yang gak bisa sembuh. Lo tau gak? Di Indonesia itu ada yang masih dipasung. Gue dulu gak dipasung. Ojek Kaligis bukan mau numpang nama gue. Lo tau gak, dia gue ulang tahun, dia bawain gue ke pulau private orang yang di penjara tadi diselamatin sama dia. Dia itu penyelamat.